Di kompas, sosok Xiaoyan bersinar dengan 9 segel di antara alisnya, dan matanya bersinar dengan bintang. Pada saat itu, sosoknya menjauh dari kompas, dan orang-orang kuat di belakangnya menginginkan Xiaoyan, dan Xiaoyan juga menginginkan keberadaan tak dikenal yang menyusulnya. Untungnya, mereka berpisah dan menggunakan klon jiwa untuk menarik benda ini. Dilihat dari auranya, dia sangat besar, tapi Xiaoyan masih tidak yakin apakah dia manusia, binatang atau yang lainnya, jadi dia hanya bisa membiarkan klon jiwa tetap melihat dengan matanya sendiri. Sekarang klon Yuan Shen telah menembus alam leluhur, tidak ada keraguan tentang kekuatan Yuan Shen. Klon jiwa tertahan di dalam kehampaan, melihat ke arah kehampaan meskipun tidak dapat mendengar suaranya, ia dapat merasakan fluktuasi aneh yang datang dari kehampaan di sekitarnya, terlebih dahulu. Gelombang ini tidak mengikuti kompas di mana tubuh utamanya berada, tetapi langsung menuju ke tempat klon Yuan Shen berada. Saya tidak tahu apakah hal ini disebabkan oleh hilangnya aura aslinya, atau apakah itu datang ke arah klon Yuan Shen. Tidak mudah untuk bisa mencium ki dan darah Yuan Shen. Dalam kehampaan, gelombang fluktuasi datang. Xiaoyan tidak berani gegabah, matanya tertuju pada arah datangnya fluktuasi hebat, dan dia menunggunya. Setelah beberapa saat, fluktuasi menjadi semakin intens. Dari tatapan Xiaoyan, samar-samar dia bisa melihat titik lampu merah yang membesar dengan kecepatan tinggi. Saat dia datang, 9 segel hati di antara alis Xiaoyan bersinar terang, dan kakinya diam-diam melangkah maju. Hanya saja dibandingkan dengan ketiadaan yang luas ini, yang tidak memiliki referensi, nampaknya tidak terlalu besar. Lampu merah semakin dekat dan dekat, Xiaoyan melihat sepasang sayap ilusi, tapi saat semakin dekat, dia tidak bisa merasakan aura targetnya. Sepertinya ini bukanlah binatang buas, apain? Saat mendekat, bukan karena Xiaoyan takut, tapi rasa tegang datang dari garis keturunannya. Justru karena perasaan inilah Xiaoyan merasa tidak nyaman. Dewa fantasi emas, apakah kamu mengenali benda ini? Pada klon jiwa, Xiaoyan membawa sisa jiwa dewa fantasi emas. Tanpa diduga, dia benar-benar keluar dari gerbang kuno, dan pilar Tianjun tidak menghilang. Xiaoyan tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan. Ini glasir darah raksasa. Apa itu glasir darah raksasa? Suara Jin Huanshen yang sedikit terkejut keluar. Xiaoyan bingung saat mendengar ini dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini terjadi setelah kematian jiwa yang kuat, jika tubuh fisik tidak ditangani tepat waktu. Serangga ini akan lahir, yang sebagian besar memakan darah jiwa. Dilihat dari ukuran musang darah ini, setidaknya ia menetas dari tubuh singa yang menyatu dengan jiwanya. Xiaoyan tiba-tiba mendesis dingin saat mendengar ini. Di dunia kuno keabadian dan iblis, klan Yuan Shen ditangkap oleh klan obsesif dalam jumlah besar, jadi tentu saja ada banyak mayat. Tapi yang tidak disangka Xiaoyan adalah monster seperti itu akan menetas setelah kematian jiwa. Bisakah benda ini digunakan untuknya? Xiaoyan bertanya lagi. Secara logika, itu mungkin, tetapi membutuhkan banyak sumber daya untuk memberi makan roh jahat ini dengan darah jiwa. Kata Huan Shen, Xiaoyan memikirkannya, dan mencobanya dengan bertarung dengannya untuk melihat apakah itu perlu. Saat ia mendekat, selain sayap ilusinya, yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah sekumpulan besar benda berdaging, seperti cacing yang membesar. Berapa banyak hal seperti itu yang dapat ditetaskan oleh satu jiwa? Xiaoyan melihat benda berdaging ini. Meskipun dia telah melihat semuanya sebelumnya, dia masih merasa tidak nyaman.
Setelah kematian klan kami semua akan dikremasi. Kami takut bayi darah raksasa akan menetas. Saat mereka menetas, mereka akan mewarisi kekuatan jiwa, yang tumbuh dan menjadi raksasa asli, yang bisa memakan darah manusia, dan berspesialisasi dalam memilih yang kuat untuk dimakan. Suatu ketika, raksasa muncul di dunia yang luas, yang menarik banyak orang kuat dari klan Yuanshen untuk membunuhnya, kata Jin Huanshen. Xiao Yan mengangguk sedikit saat mendengar ini. Tidak, kamu tidak dapat mengingatnya, kan? Mengapa Anda mengingatnya dengan sangat jelas? Hanya saja sebagian besar memorinya hilang, tapi tidak semuanya hilang loh. Suara tak berdaya Jin Huanshen segera keluar. Raksasa Snow terdengar cukup bagus lagi. Apa menurutmu kamu bisa menangkapnya, melatihnya menjadi raksasa, lalu merebut tubuhnya untuk menjadi salah satu klonku? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, bahwa jika dia tidak melihat Raja Jahat bertarung sendirian melawan klan terobsesi berkali-kali, Xiao Yan tidak akan pernah memiliki ide untuk mengkloning hal-hal ini. Di antara ratusan klon Raja Jahat, tidak ada batasan pada pria dan wanita, dan bahkan ada manusia dan binatang. Sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Raja Jahat, ini melanggar aturan. Dalam sekejap mata, Luo Saksue mendekat semakin dekat. Meskipun dia berlari lurus ke arah Xiao Yan, sepertinya dia telah menahannya sejak lama dan berharap dia bisa segera menghisap darah Xiao Yan, jiwa. Jiwa-jiwa yang hidup datang dari tempat yang berdaging, suara yang rendah dan penuh kerinduan. Dia berjalan lurus ke arah Xiao Yan, seolah-olah dia telah menahannya sejak lama, dan berharap dia bisa segera menyerap darah jiwa Xiao Yan. Jiwa yang hidup datang dari tubuh berdaging, dan suara rendah dan penuh kerinduan datang dari itu. Menghadapi raksasa Sueyu yang bergegas, Xiao Yan mengangkat tangannya dan menggerakkan tubuh besarnya bersama Zhu Xingzi, yang tingginya beberapa ribu kaki. Angin puyuh cahaya keemasan ini mengalir langsung menuju raksasa Blood Glaze. Saat Xiao Yan melancarkan serangannya, darah raksasa bergerak lagi, dan tubuh besarnya yang berdaging tiba-tiba mulai membesar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa yang menutupi langit dan matahari. Hanya saja raksasa ini terlihat seperti mayat yang sudah lama membusuk. Segera, ada cibiran tajam, dan raksasa busuk itu mengangkat tangannya dan menggerakkan jarinya. Saya melihat dua titik penghancur jantung muncul di udara, mengacu pada petunjuk penghancur jantung Xiao Yan, yang menunjuk pada cahaya keemasan yang mengalir dan berubah menjadi pembusukan, dan penunjuk penghancur jantung raksasa, yang dipenuhi dengan energi jahat. Meskipun keduanya terlihat berbeda, keduanya sangat kuat. Saat dirilis, Xiao Yan merasakan fluktuasi yang kuat. Dua lembar kertas besar yang menutupi langit dan matahari bertabrakan dengan angin kencang. Kedua belah pihak berimbang, dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa kekuatan pihak lain benar-benar bisa bersaing dengannya. Melihat raksasa yang membusuk itu, meski daging dan darah busuknya telah berubah menjadi hitam dan ungu, Anda masih bisa melihat ada 9 hati gelap di antara alisnya yang belum hilang. Melalui segel 9 bintang, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa kekuatan Yuan Shen selama hidupnya setidaknya adalah 9 bintang Yuan Shen. Dilihat dari kekuatan jari ini, sudah pasti di atas 9 bintang, dan dia adalah seorang Zhu Jinyuan. Ya Tuhan, atau darah raksasa ini telah menelan banyak darah jiwa, menjadikannya kuat. Setelah konfrontasi antara keduanya, mereka mulai runtuh dan meledak. Luo Saksue benar-benar menerima pukulan ini lagi. Ayo, ayo, aku tidak tahan lagi, biarkan aku menyesap darahmu.
Mata Xiaoyan sedikit menggelap, dan darah raksasa keluar dari klon jiwa lagi. Jadi dia seharusnya bisa melihat kekuatan Xiaoyan, tapi dia hanya tahu bahwa Xiaoyan adalah nenek moyang jiwa.